Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali setelah kita lebaran. Saya mengucapkan dulu nih pertama-tama selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin bagi Anda yang merayakan. Hari ini kita akan mempelajari dalam sumber daya energi kelas karyawan Institut Teknologi PLN bersama saya Mapulau. Kita akan mempelajari siklus konversi energi pembangkit. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, dalam siklus ini kita pasti berbicara mengenai konversi energi. Dalam konversi energi ini pasti bisa kita temui yaitu ada termodinamika, ada perpindahan panas, ada mekanika fluida dasar, ada mesin konversi energi, ada mesin fluida, ada teknik pendingin dan tata udara, serta juga ada energi alternatif dan terbarukan. Di sini kita lihat, kita akan mengulas kembali tentang mesin konversi energi. Seperti yang mungkin pekerjaan kita sehari-hari selalu menemui hal-hal yang seperti ini, ya. Kita nanti di sini akan membahas bagaimana definisi energi tersebut dan juga jenis-jenis konversi energi yang ada. Lalu juga kita melihat mesin konversi energi dan juga ada pengelompokannya. Kemudian ada bahan bakar dan pembakaran serta ada turbin uap, siklus dan juga unjuk kerja. Sementara mesin konversi energi juga ada motor bakar, siklus dan juga nanti kita akan melihat bagaimana unjuk kerja. Kemudian kita ada pompa, ya, pompa bagaimana karakteristiknya nanti kita akan lihat dan juga aplikasinya. Lalu kita juga akan melihat kembali bagaimana bentuk dari kompresor, karakteristiknya dan juga aplikasinya seperti apa. Kemudian ada juga turbin gas, siklus dan unjuk kerja. Kemudian ada sistem pendingin, siklus dan juga unjuk kerja. Dan ada sistem propulsi. Nah, ini propulsi dan juga aplikasi perangkat lunaknya. Bapak sekalian, kita sudah mempelajari bagaimana tentang energi dan definisinya, yaitu sebuah energi adalah sebuah tenaga atau gaya untuk berbuat sesuatu, ya. Kemampuan juga untuk melakukan kerja. Nah, satuan energi yang sudah pernah kita bahas bersama-sama yaitu adalah Joule, British Thermal Unit atau BTU, ada term, ada watt, ada kalori, ada electron volt, ada ton batu bara, ada barrel dalam minyak dan lain-lain. Nah, bentuk-bentuk energi juga sudah pernah kita bahas ya, yaitu bentuk energi kinetik, energi potensial, pegas, gravitasi, kimia, energi massa dan lain-lain. Kita lihat bentuk-bentuk energi. Nah, ada bentuk-bentuk energi nih, ada 6 klasifikasi utama dari energi, yaitu energi mekanik, ya, pernah kita bahas juga ya, energi listrik, energi elektromagnetik, ada energi kimia, energi nuklir, dan juga energi termal. Sementara kalau dari kayu prosesnya dari energi kimia menjadi panas listrik, sementara kalau angin dari energi kinetik menjadi energi mekanik dan menghasilkan listrik. Lalu ada energi air, energi potensial, menuju energi kinetik menjadi energi mekanikal sehingga bisa mengalirkan listrik. Lalu ada batu bara, ya, batu bara itu dari energi kimia menjadi energi panas atau listrik. Lalu ada minyak bumi, ya, kalau minyak bumi dari energi kimia itu menghasilkan panas dan menghasilkan listrik. Sementara juga dari kalau gas alam juga dari energi kimia dan juga dari panas listrik. Ada juga sumbernya dari panas bumi, ya, energi panas menjadi panas dan bisa membangkitkan listrik. Jika energi nuklir, energinya menjadi dari energi kimia menjadi energi panas dan listrik. Dari hidrogen juga hidrogen, ya, merupakan energi kimia yang menjadi energi listrik. Kalau ada pasang surut dari energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian apalagi nih? Oh iya, panas laut, ya, dari panas menjadi listrik, OTEC yang udah pernah kita pelajari juga. Lalu ada ombak laut dari energi kinetik menjadi energi listrik. Kemudian juga ada arus pancar, jadi dari energi kinetik menjadi energi listrik. Dan mesin konversi energi ini merupakan mesin atau gabungan mesin untuk mengubah suatu bentuk, ya, energi ke bentuk energi yang lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ruang lingkupnya seperti motor pembakaran dalam, turbin, pompa, dan kompresor, mesin pendingin dan juga mesin propulsi. Sementara dalam aplikasinya, kita bisa mengaplikasikannya di pembangkit tenaga listrik untuk membantu proses industri, transportasi, penerangan, dan lain-lain. Nah, ada klasifikasinya, ya. Klasifikasi mesin energi konversi energi itu berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan fungsi, yang pertama adalah sebagai penggerak motor atau motor listrik dan motor bakar, ya, dan juga turbin.
Turbin atau turbin air, turbin uap, turbin gas, dan mesin propulsi. Kalau mesin propulsi itu nanti kita lihat di terakhir ya. Ada turbojet, turbofan, turboprop, ramjet, dan lain-lain yang digunakan dalam transportasi udara. Sebagian yang digerakkan adalah pompa atau traks dan pompa kinetik. Ada juga kompresor, ya, aksial atau radial. Ada juga mesin pendingin, kompresi uap, refrigerasi udara, dan refrigerasi absorpsi, dan juga lain-lain sebagainya. Untuk bahan bakarnya ada berbagai macam. Kalau kita lihat berdasarkan wujudnya. Kalau berdasarkan wujud, kalau padat ya seperti kayu, batu bara, skam, biomasa, dan lain-lain. Semua. Kemudian kalau cair itu wujudnya yaitu minyak bumi dan turunannya. Kemudian gas ya, ada gas alam, gas bumi, gas rawa, dan lain-lain. Kategori umum bahan bakar ada bahan bakar fosil, bahan bakar nuklir, dan energi surya. Kita lihat nih combustion ya. Combustion ini kita lihat combustion atau pembakaran ya. Ini merupakan suatu proses high temperature exothermic ya dari sebuah reaksi kimia ya antara bahan bakar dan juga oksidasinya. Biasanya menggunakan atmospheric oxygen yang memproduksi oksigen ya atau oksidasi dan juga kadang-kadang proses gasifikasi juga merupakan perpaduan antara term and smoke atau asap atau uap. Nah, bisa kita lihat ya dari fuel, tenaga fuel masukannya adalah fuel, oksigen, dan juga heat. Keluarannya adalah exhaust dan juga heat. Itu nanti combustionnya seperti itu. Kemudian motor pembakar dalam. Nah, jika motor pembakar dalam ini kita lihat dari berdasarkan sistem pembakarannya, ya. Motor bakar SI atau spark ignition, ada siklus Otto, ada bahan bakar bensin. Itu contohnya adalah motor bakar atau CI atau compression ignition. Ada juga siklus diesel dan juga bahan bakar solar. Nah, kita lihat ini merupakan internal combustion engine dari ideal Otto cycle. Ya, ini merupakan bagaimana stage atau tahapan-tahapan ya. Mulainya bagaimana unjuk kerjanya ya dari siklus ya dari area PV diagram seperti Anda lihat pada gambar ya. Ini bisa lihat ada stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5 dan stage 6 ya, di mana ini saling terhubung antara pressure dan juga volumenya. Baik, mungkin Anda nanti bisa baca kembali ya bagaimana atau mengingat kembali bagaimana ideal Otto cycle tersebut. Nah, ini juga kita akan lihat part of engine. Part of engine ini sebentar mana ya? Ini ya buat ini. Laser point. Nah, ini dia nih. Part of engine ya. Part of engine ini ya pasti sering ini maksudnya ini sudah familiar bagi kita semuanya ya. Ini bagian-bagiannya ada crackle, ada piston, silinder ya, ada rocker arm dan lain-lain ya. Ini merupakan bagian-bagian engine yang tadi sudah kita bahas sebelumnya juga ya, bagaimana proses dari penjalankan sebuah mesin. Nah, ada juga yang kita pelajari yaitu sistem turbin gas. Nah, sistem turbin gas ini ya ada dua, sistem turbin gas terbuka dan sistem turbin gas tertutup. Untuk sistem turbin gas terbuka, bahan bakar bercampur dengan udara dan keluar sebagai gas hasil pembakaran. Bahan bakar harus bersih supaya tidak korosi. Sementara sistem turbin gas tertutup ya, bahan bakar tidak ikut dalam fluida kerja. Fluida kerja adalah udara murni atau gas murni yang sudah bersih. Fluida kerja didinginkan sebelum digunakan kembali. Aplikasinya ini turbin gas seperti penggerak sistem propulsi seperti pesawat terbang atau kapal laut. Kemudian ada pembangkit tenaga listrik dan juga penyedia panas di industri. Dibandingkan dengan motor gas, turbin gas itu adalah penghasil dayanya lebih besar. Kemudian konsumsi bahan bakar lebih boros ya. Berat dan ukurannya pasti jauh lebih kecil. Ini kita lihat skematik dari gas turbine ya. Mulai kita lihat di sini adalah free stream masuk di sini ya, ada inletnya ya, lalu ada kompresor dan ada burnernya ya. Setelah itu turbin memutar turbinnya sehingga nanti afterburnnya dan nozzle untuk pengeluarannya seperti ini. Ini merupakan gas turbin, skematik dari gas turbin. Siklus gas turbinnya juga kita lihat dari ideal Brayton cycle ya. Siklus Brayton ini menjadi konsep dasar untuk setiap mesin uap ya, mesin turbin gas.
Siklus termodinamika ini dikembangkan pertama kali oleh John Barber pada tahun 1791 dan disempurnakan lebih lanjut oleh George Brighton. Pada perkembangan selanjutnya, siklus Brighton lebih diaplikasi khusus ke mesin-mesin turbo, jet, dan turbogas. Bisa kita lihat ya, ini TS diagramnya, di mana T adalah temperatur, P-nya ada pressure, dan juga S-nya adalah entropinya. Ini juga PV diagram dari ideal Brayton cycle, di mana terkaitan antara volume dan juga tekanan tersebut. Kompresor, nah ini kita lihat nih, kita ambil contoh mesin turbo pesawat terbang ya, yang tiap hari kita kalau pergi ke kampung pasti naik ini ya, bagi yang jauh tempat rumahnya. Nah, mesin ini menggunakan media kerja udara atmosfer. Jadi dari sisi inlet ya, dari sisi inletnya ini kita bisa lihat ya, inlet kompresor menghisap udara atmosfer dan udara panas yang telah melewati turbin keluar ke atmosfer kembali. Ini ada beberapa ya, axial compressor seperti ini bentuknya ya, ada juga yang multi stage compressor ya. Lalu berikutnya juga ada yang bentuknya sentrifugal seperti ini ya. Kemudian ini juga termodinamikanya dari kompresor adalah seperti ini ya, dimana dari station 2 sampai station 3 dari masuk hingga keluar, bagaimana kompresornya tersebut kita bisa hitung antara kompresor pressure ratio dan juga compressor work. Ini juga pembakaran dari termodinamika. Ini stage-nya di sini, bisa kita lihat ya di gambar ya, stage-nya di sini ya, ada burner entrance dan burner exit-nya ya, dimana kita bisa menghitung dari burner pressure ratio dan juga burner energy equation. Lalu kemudian turbine termodinamikanya, dinamika atau tekanan dari turbin tersebut bisa di bagian sini ya. Kita bisa hitung ya, di sini kita hitung turbine pressure ratio dan juga turbine work atau massanya. Kemudian di sini kita lihat ada compressor turbine ya, compressor turbine matching ya. Di sini ya, ini bagian-bagiannya ya, dimana kita nanti bisa menghitung compressor work mass ya, sama dengan turbin atau bagaimana unjuk kerja dari turbin tersebut. Ada juga fuel mass flow rate. Fuel mass flow rate ini ya, di sini kita bisa menghitung bagaimana burner temperatur rasionya ya, dari station 3 sampai station 4. Dan turbine nozzle performance ya, turbine nozzle performance ini bisa kita lihat bagaimana nozzle total temperature and pressure dan juga nozzle energy equation-nya. Ya. Ini juga nih tekanan ya, pressure variation ya, atau EPR. Jadi kita lihat yang low mulai dari tekanan yang rendah hingga ke tekanan yang tinggi seperti ini. Bisa kita lihat ya. Sementara ini nanti kita bisa menghitung dari engine pressure ratio-nya seperti ini. Ya, jadi kita lihat kalau misalnya mesin propulsi atau pesawat terbang, inilah bagaimana unjuk kerja dari turbin tersebut ya. Sementara kalau tadi kita pressure tekanan, sekarang kita temperatur. Temperatur mulai dari low temperature hingga high temperature. Seperti ini. Sehingga engine temperature ratio-nya bisa dilakukan seperti ini. Nah, sistem propulsi ya, definisinya propulsi itu merupakan dari bahan bakar ratin. Pro artinya maju. Ya, propeller artinya menggerak. Jadi sistem propulsi atau propeller adalah sistem yang menggerakkan benda ke depan dan mempunyai gaya dorong atau thrust melalui hukum Newton yang ketiga, aksi antara aksi dan reaksi. Saat menjelajah, tasnya itu gayanya, tas merupakan gaya hambatan. Ketika dipercepat, tas itu lebih besar dari gaya hambatan, sehingga menghasilkan axis tas. Kita lihat nih, kita lihat apa sih tas ya, apa sih thrust ya. Thrust itu adalah gaya dorong ya, gaya dorong bisa dilihat di gambar, gaya dorong yang diciptakan oleh kerja mesin yang mendorong udara ke belakang agar pesawat dapat maju ke depan. Kemudian thrust adalah ya, di dalam bahasa Inggrisnya ya, thrust is a mechanical force generated by the engine to move the air through to move the aircraft to the air. Jadi ini gaya angkat ya, ini adalah beratnya. Kita lihatnya cruise balance force ya, jadi bagaimana daya angkat sama airspeednya dan bagaimana daya dorongnya. Airplane moves in a straight line at constant airspeed.
Ya, jadi pesawat itu bergerak dengan kecepatan konstan tegak lurus. Ini juga kita lihat nih bagaimana pilot mengatur ketinggian jelajah dari pesawat ketika dia ingin naik, ya berarti gaya angkatnya lebih besar daripada bebannya. Ketika pesawat ingin diturunkan jelajahnya, berarti daya beratnya lebih berat atau lebih besar dibandingkan daya angkatnya. Sementara ingin pesawatnya diperlambat, berarti dragnya lebih besar daripada tas atau gaya dorong. Sementara kalau mau diakselerasi atau dipercepat pesawatnya, yaitu tasnya lebih besar daripada drag. Ini juga weight ratio-nya bisa kita hitung seperti ini. Oke, kemudian ya ini juga dalam pesawat dalam pesawat militer, ya enggak. Dalam pesawat militer seperti ini juga bagaimana akselerasinya. A merupakan akselerasi dan M ada massa. Perhitungannya adalah seperti ini, bagaimana tasnya didorong dengan kuat dari belakang. Ya, ada 4 prinsip sistem propulsi, ya. Turbin atau jet, ya, ada propeller, ya, ada ramjet, ada juga roket, ada dan juga ada turbojet atau afterburning. Nah, semakin tinggi eksistasnya itu untuk mengatasi drag pada kecepatan tinggi. Ya, kita lihat nih untuk turbojet. Nah, ini untuk turbojet TAS, ya. Bentuknya seperti ini. Turbojet engine merupakan mesin konversi energi yang mengubah energi panas menjadi daya dorong atau thrust. Ya, pesawat yang mampu menghasilkan thrust yang besar akan memperpendek jarak take off. Ya, laju terbang menanjak yang tinggi atau high climb rate dan mampu manuver dengan lincah khususnya pada pesawat militer. Ini afterburning jet TAS, ya. Kalau pada dasarnya tujuan dari afterburner adalah pembesar thrust dengan cara meningkatkan kecepatan semburan gas hasil pembakaran yang melalui nozzle tersebut. Lalu ada turboprop thrust. Nah, kalau turboprop thrust ini pesawatnya tidak terlalu cepat, ya, karena dia menggunakan baling-baling, ya. Ini prinsipnya seperti ini. Free airstreamnya seperti ini, ya. Sementara pembakarannya adalah di sekitar sini. Bisa lihat pada gambar. Ini juga turbofan, ya. Turbofan juga seperti ini, ya. Bisa kita lihat di gambar bagaimana sistem kerjanya dari turbofan thrust. Kemudian propeller, ya. Propeller analisis juga seperti ini, ya. Seperti ini dalam unsur kerjanya dari free strip sehingga dia keluar. Kemudian, ya, ramjet. Nah, ramjet ini di pesawat digunakan di X-15, ya, dengan ramjet engine sama juga ramjet test. Ini merupakan working fleet di sekitar atau kerja working fleetnya, fluidanya adalah di udara. Ya, ramjetnya partnya sama seperti ini. Ya, kita bisa lihat bagaimana ada inlet, ada full injector, ada flame holder, dan juga ada nozzle. Sementara scramjetnya, tasnya seperti ini, ya. Bagaimana unjuk kerjanya. Roket juga sama seperti ini, ya. Working fluid rocket is a hot rocket exhaust. Jadi bagaimana ini adalah workingnya di sangat istilahnya kecepatan tinggi dan juga sangat panas daya keluarannya, ya. Lalu ini solid rocket seperti ini bentuknya, ya. Ini merupakan fuel atau oxidized mixture atau bahan bakarnya, flame rocket, combustion hingga nanti exhaust keluarannya di sini. Sementara tas bisa dihitung dengan rumusnya seperti ini. Kemudian solid rocket juga sama, ya, di mana fuel dan oksidasi yang nanti akan memberikan daya dorong di sini dalam keluarannya. Oke, I think untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan diskusi di Microsoft Teams, ya. Kita nanti akan diskusi sana. Jangan lupa untuk absensi atau presensi di kolom komentar dengan mengetik NIM spasi nama Anda. Oke, baik. Saya rasa saya akhiri dulu kuliah kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian semuanya dan juga selamat berlebaran buat Anda yang merayakannya. Semoga kita menjadi orang yang baru, kembali menjadi fitrah dan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam fitri ini. Terima kasih, saya Andi Moklau dari Makassar, Sulawesi Selatan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.